Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Intai Channel ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim, terutama umat muslim di Taiwan. Di bulan Ramadan ini, Intai Channel ingin mempersembahkan ceramah Islami bertemakan buka puasa bersama Intai Channel yang akan menemani santapan buka puasa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, Intai Channel menghadirkan Bapak Ustadz Wilson Gustiawan. Beliau merupakan salah satu mahasiswa doktoral di National Yunlin University of Science and Technology di Taiwan. Selain itu, beliau juga merupakan dosen di Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum Bapak Wilson. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina dan pemirsa sekalian. Kabarnya baik. Bulan Ramadan kan sudah tiba nih Pak. Apa sih yang sebenarnya kita harus persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini? Baik, Mbak Dina. Sebelumnya saya mau menyapa pemirsa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam menyambut Ramadan ini, selama setiap pada pengajian-pengajian dalam menyambut Ramadan yang kita biasa sebut sebagai tarhib Ramadan, surat yang tadi saya bacakan itu merupakan surat yang paling sering kita dengar, yaitu pada surat Al-Baqarah pada ayat 183. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami yang ada dalam ayat ini. Yang pertama adalah puasa itu dibebankan kepada orang yang beriman. Di awal ayat itu Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang imannya sendiri. Imannya sendiri itu, kata iman ini berasal dari kata amanu, yu'minu, imanan. Dan iman ini adalah i'tikad bil qalbi. Jadi suatu i'tikad yang ada di dalam hati. Tetapi ternyata dia nggak cukup hanya di dalam hati saja. Dia juga harus dilafalkan dalam lisan, dengan lisan. Dan kemudian diikuti dengan amal yang dalam istilahnya bil arkan. Ya. Jadi ada 3 dalam iman ini, ada qalbi, ada lisan, dan arkan. Nah, ada beberapa istilah untuk yang menyangkut dengan qalbi ini. Ada yang menyebutnya sebagai i'tiqadil
qalbi, i'tikad di dalam hati. Ada yang juga menyebutkan yang senada aqdun bil qalbi. Ada juga yang menyebutkan ma'rifatun bil qalbi, ya. Ada yang juga menyebutkan tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Jadi iman itu mesti dibenarkan oleh hati. Kemudian dengan lisan. Jadi ada ikrar bil lisan, diikrarkan dengan lidah, ya, diikrarkan dengan lidah, atau di qaulun bil lisan, sama. Qaulun itu artinya juga disebutkan, dikatakan dengan lidah, atau takrir bil lisan, dijelaskan oleh lisan. Yang ketiga dalam bidang arkan, arkan ini diamalkan dengan arkan, amalun bil arkan, diamalkan dengan arkan. Arkan ini adalah anggota tubuh, ya, anggota tubuh. Kemudian atau takmil bil arkan, atau diamalkan dengan arkan. Nah, qalbi, ya, qalbi yang menjadi dasar daripada iman ini adalah hal yang pokok daripada iman. Ya. Jadi ternyata iman itu pokoknya di hati dan cabangnya adalah di lisan dan di arkan. Ya, jadi ada pokok, ada cabang. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa qalbi ini adalah bagian hal batinnya, batiniahnya daripada iman. Sementara bagian lahirnya adalah lisan dan akal. Kalau kita menggunakan istilah yang agak modern, ya, qalbi ini adalah merupakan input bagi iman, ya, input bagi iman. Sementara lisan dan arkan, amal-amal yang kita lakukan itu adalah merupakan output bagi iman. Jadi ada hal yang dasar, kemudian diikuti dengan hal yang cabangnya. Ada hal yang lahir, ada hal yang batin, diikuti dengan lahirnya. Ada hal iman memerlukan input dan kemudian iman menghasilkan output. Nah, ini adalah kata kunci pertama daripada surat Al-Baqarah ini. Kata kunci kedua yaitu kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, ada kata-kata kutiba yang berarti diwajibkan. Secara lafaz syar'i terang sekali bahwa puasa ini diwajibkan. Ya, disambung dengan kata-kata alaikum. Ya, jadi diwajibkan atasmu. Ya, kutiba alaikum asyam. Kata berikutnya adalah kata siam itu sendiri. Kutiba alaikum asyam. Nah, asyam itu berasal dari kata-kata somu. Kata-kata somu. Secara fikih, asyam ini artinya adalah menahan diri untuk tidak berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi, menahan diri untuk tidak berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya kita menahan diri untuk tetap dalam satu keadaan. Keadaan seperti apa itu? Keadaan puasa itu sendiri. Jadi kalau kita pagi kita mulai dengan menahan lapar dan haus, itu sampai nanti berbuka, sampai kepada matahari terbenam, itu kita tetap dalam keadaan itu, tetap dalam keadaan menahan lapar dan haus itu. Nah, itu yang dimaksud dengan siam secara fikih, ya. Jadi kita konsisten sepanjang hari untuk melakukan kewajiban menahan lapar dan haus dari puasa dan segala yang membatalkannya. Nah, selanjutnya ada kata-kata kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkannya puasa ini, ya, itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu seperti telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Ya, atas orang-orang yang sebelum kamu. Dan ini mengisyaratkan bahwa puasa itu kewajibannya telah ada dari zaman dahulu kepada umat-umat yang sebelumnya. Walaupun mungkin caranya yang berbeda, kaifiatnya berbeda, tetapi ini suatu hal yang menarik, syariatnya dari dulu puasa itu selalu dilakukan dalam bulan Ramadan. Ya, jadi puasa yang diwajibkan itu kepada umat-umat sebelumnya itu selalu dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kata-kata kama itu menguatkan lagi kewajiban kita terhadap puasa itu.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi ini mempertegas kewajiban puasa kepada kita. Kemudian pada akhir ayat kata kuncinya adalah kalimat la'alla, la'allakum tatakun, ya, yang artinya mudah-mudahan. Nah, kata-kata la'alla ini kalau ditasbihkan kepada manusia itu artinya mudah-mudahan. Nah, jadi kalau la'allakum tatakun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tetapi kalau kata-kata la'alla itu ditasbihkan kepada Allah, itu artinya pasti dan wajib bagi Allah. Jadi kalau Allah yang mengatakan la'alla, bagi Allah itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau bagi manusia, la'alla itu artinya mudah-mudahan. Nah, jadi dengan puasa ini manusia yang puasa yang mereka laksanakan itu mudah-mudahan mendapat derajat takwa dengan syarat tidak meninggalkan apa-apa yang membatalkannya, ya. Dalam ilmu agama, puasa ini merupakan ilmu yang daruriyun. Ya, daruriyun ini artinya adalah ilmu yang tidak perlu dianalisis lagi kebenarannya atau tidak perlu dianalisis lagi kewajibannya. Dia sudah pasti wajibnya, ya. Al-Qur'an itu sudah jelas menyebutkan mentasbihkan wajibnya, ya, puasa itu. Sama dengan wajibnya sholat, itu tidak perlu dipertanyakan lagi apakah dia wajib atau tidak, ya. Itu adalah termasuk ilmu yang daruriyun, ya. Dan puasa Ramadan merupakan amal yang diwajibkan. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya ini, maka ia disebut murtad, ya. Sedangkan barang siapa yang mengingkari kewajibannya, tidak mengingkari kewajibannya, tetapi tidak mau melaksanakannya, orang itu yang kita sebut dengan memiliki sifat fasik, ya, disebut fasik. Dan puasa bersama dengan syahadat dan sholat itu merupakan bagian daripada rukun Islam dan merupakan 3 simbol agama. Ya, kalau begitu tadi sudah dijelaskan ya Pak, bahwa puasa itu telah diwajibkan bukan hanya kepada umat sekarang tapi juga pada umat-umat terdahulu. Untuk itu apa saja sih Pak persiapan-persiapan yang perlu disiapkan lagi gitu untuk menyambut Ramadan kali ini? Ya, baik Mbak Dina dan pemirsa, dalam menyambut Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan mental atau persiapan hati, ya. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini hendaknya ditimbulkan di dalam hati kita ini suatu kegembiraan bahwa kita akan menyambut suatu bulan yang istimewa yang di dalamnya terdapat beberapa banyak keberkahan dan keutamaan-keutamaan. Maka di akhir bulan Sya'ban, ya, bulan yang sebelum Ramadan itu, kita senantiasa membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sab'ana wa balighna fi Ramadan. Jadi, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi demikian kita harus menyambut secara batin kita secara gembira bahwa bulan Ramadan itu akan sampai, akan datang kepada kita. Persiapan kedua, ilmu tentang puasa. Jadi kita harus memiliki ilmu tentang bagaimana cara berpuasa. Di antara ilmu puasa itu seperti yang sering kita dengar pengajian-pengajian, misalnya apakah syarat-syarat puasa, ya, seperti Islam, balik, berakal, kemudian tidak ada halangan, ya. Terus kemudian rukun puasa, yaitu sebagian daripada ilmu puasa, yang kita mulai dari niat yang ikhlas menyengaja untuk melaksanakan puasa, dan kemudian ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, kita menghisap diri.
pada bulan Ramadan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mencoba menghisap diri kita sendiri. Menghisap artinya menghitung, ya, menghitung sampai sejauh mana amal perbuatan kita selama ini, sampai sejauh mana kira-kira cukup nggak amal kita ini untuk kita bawa nanti sebagai bekal kita di akhirat. Cukup nggak kira-kira? Karena bulan Ramadan ini kita memiliki kesempatan yang banyak untuk berpikir tentang itu, kesempatan yang banyak untuk mencoba melihat ke belakang apa yang telah kita perbuat, apakah lebih banyak amalnya atau lebih banyak kita berbuat dosanya. Jadi menghisap diri kita pada bulan Ramadan ini, kita istighfar dan kita taubat. Dan dengan kesadaran ini maka kita dapat memohon ampun dari segala dosa yang telah kita perbuat itu. Sehingga dalam menjalankan bulan puasa yang agung ini, kita selain kita ikhlas, kita dapat meningkatkan amal ibadah sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rasul, bahwa setiap amal ibadah dalam bulan puasa ini pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan amal-amal yang sama di luar bulan puasa. Misalnya membaca Al-Quran. Kalau kita membaca di hari biasa, hari lain, itu mungkin kalau kita misalnya pahalanya itu hanya 10, maka pada bulan Ramadan ini dia akan berlipat-lipat, lebih dari 100 gitu ya. Jadi sehingga kita didorong untuk memperbanyak amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Jadi selain persiapan hati, mental kita yang tadi kita harus persiapkan, terus kemudian kita punya ilmu, dengan ilmu itu kemudian kita menghisap diri, apakah amal perbuatan kita ini telah bisa kita bawa untuk ke akhirat nanti. Baik Pak, sekarang kan kita setelah mengetahui bahwasannya puasa merupakan perintah bukan hanya kepada umat muslim saat ini, tapi juga yang terdahulu. Kemudian kita juga telah mengetahui apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Kemudian apa saja sih Pak hikmah yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan itu sendiri? Ya, baik Mbak Dina dan pemirsa, sebelum saya masuk kepada hikmah ini, ada beberapa fadilah atau keutamaan bulan Ramadan yang perlu juga kita ketahui. Yang pertama, dalam bulan Ramadan ini ada nanti suatu malam yang kita sebut malamnya malam 1000 bulan. Ya, kita kenal istilahnya sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini akan selalu jatuhnya pada bulan Ramadan. Tetapi ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan persisnya Lailatul Qadar itu turunnya. Ya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa dia akan turun pada malam-malam 10 terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Sehingga kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak lagi amal ibadah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan walaupun memang secara syar'i juga ada beberapa tanda daripada Lailatul Qadar ini, tetapi itu tidak bisa semua orang juga mengetahui, ya. Jadi ini adalah rahasia Allah untuk dalam bulan Ramadan ini menurunkan Lailatul Qadar, tetapi tidak diberitahu kapan waktunya, sehingga hal ini mestinya memotivasi kita untuk selalu, ya, dalam bulan Ramadan ini menjaga ketaatan, menjaga ibadah kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas kita tingkatkan. Nah, ini adalah fadilah daripada bulan Ramadan. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa itu di surganya nanti Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Kita sebut sebagai pintu Ar-Rayyan.
atau Babur Rayyan. Babur Rayyan itu adalah pintu khusus yang disediakan oleh Allah untuk memasuk surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan baik. Jadi makanya malanglah bagi orang-orang yang melaksanakan Ramadan, melaksanakan puasa, tetapi tidak dapat melaksanakan dan tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Dan nanti kita berharap dengan kita melaksanakan puasa ini dengan baik, puasa ini dengan tata cara dengan kafiat yang sesuai dengan syar'i, dan kita nanti akan bersama-sama masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Sekarang seperti pertanyaan tadi, apa saja hikmah-hikmah puasa Ramadan ini yang bisa kita ambil darinya? Yang pertama, Ramadan ini dapat menjadi wasilah ila syukrin nikmat. Puasa ini bisa menjadi alat, menjadi jalan untuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia sebagai alat untuk mensyukuri nikmat karena bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan nafsu kita, sehingga nikmat-nikmat apa yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Allah, itu kita bisa syukuri dengan Ramadan ini. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan pada akhir surat Al-Baqarah 183 yang tadi, bahwa mudah-mudahan dengan melaksanakan puasa ini kita mudah-mudahan kamu bertakwa, maka puasa ini juga memiliki hikmah, dia juga sebagai jalan untuk mencapai takwa atau wasilah lil takwa, untuk jalan untuk mencapai takwa, sebagai alat untuk mencapai derajat takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, ya, dalam artian dapat memelihara diri dan dapat meningkatkan rasa ketakwaan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa ini dapat menjinakkan atau mendidik syahwat. Karena ya puasa ini sendiri adalah karena menahan, ya, segala hawa nafsu, segala hal-hal yang membatalkannya, dan dia ada waktu yang tertentu, ya, waktu-waktu yang tertentu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi selama masa puasa itu kita dididik, ya, untuk menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu untuk makan dan minum. Dan karena ini sifatnya mendidik, puasa juga tidak boleh dilaksanakan terus-menerus, ya, terus-menerus selama 24 jam atau terus-menerus selama dalam 1 minggu, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan sifat naluri atau sifat fitrah manusia, ya. Jadi ada waktu tertentunya. Pada sebelum fajar kita diwajibkan, ya, atau diutamakan untuk sahur, untuk makan sahur. Dan begitu fajar kita menahan dari makan dan minum itu. Kemudian pada waktu maghrib, begitu matahari sudah terbenam, kita wajib untuk membatalkannya, ya, wajib untuk membatalkannya. Jadi tidak boleh itu diteruskan, ya, puasanya, walaupun kita merasa kuat, saya masih kuat nih, bukanya nanti aja. Nah, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita harus berbuka, dan ada anjuran untuk menyegerakan berbuka itu, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan, yaitu yang namanya mendidik hawa nafsu, ya, mendidik hawa nafsu. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan segala syahwat pada waktu yang ditentukan itu, menahan segala hawa nafsu di pada ditentukannya itu. Dan ini bagi negeri-negeri yang berada agak ekstrim di permukaan bumi ini,
seperti di kutub utara atau di kutub selatan, di mana bisa jadi itu selalu siang atau selalu malam. Jadi tidak ada matahari terbit dan tidak ada matahari terbenam di daerah situ. Maka untuk daerah-daerah ini orang boleh berpuasa menurut waktu yang terdekat dengannya, waktu negara atau waktu negara di mana orang bermukim yang terdekat dengannya, atau mereka bisa mengambil waktu sesuai dengan waktu di Makkah atau di Arab Saudi. Ya, jadi dapat mengambil waktu itu untuk melaksanakan. Jadi inilah sifatnya mendidik. Ya, mendidik itu bukan menahan atau menghilangkan hawa nafsu sama sekali, tetapi dididik. Ya, ada waktu tertentu. Disinilah nanti puasa ini akan menimbulkan disiplin bagi kita. Berikutnya hikmahnya adalah menimbulkan rasa belas kasih, terutama kepada kaum fakir miskin. Sebagaimana kita ketahui, bulan puasa ini karena pahalanya itu berlipat ganda, maka orang pada bulan puasa ini cenderung untuk bersedekah lebih banyak, berinfak lebih banyak, mengeluarkan zakat. Ya, zakat harta itu cenderung dilakukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalnya, pahalanya berlipat ganda. Dan ini secara otomatis kalau dia dikeluarkan dalam di zakat, infak dan sedekah itu kita bayarkan atau kita keluarkan di bulan Ramadan, secara otomatis akan meningkatkan rasa belas kasihan kita kepada kaum fakir miskin ini. Dan termasuk zakat fitrah, ya, zakat fitrah atau zakat diri yang itu wajib dibayarkan pada akhir-akhir Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah puasa ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengalahkan setan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setan itu adalah musuh yang utama bagi manusia. Siapa yang akan menggoda manusia itu? Setan. Ya, baik pada bulan-bulan di luar Ramadan, apalagi pada bulan Ramadan. Nah, dengan kekuatan batin kita dalam menahan hawa nafsu itu, ya, kita dapat melaksanakan puasa dengan baik dan kemudian dapat mengalahkan setan. Ini merupakan latihan bagi kita untuk dapat mengalahkan setan. Jadi bulan Ramadan, sebagaimana juga ulama sering menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita. Salah satunya adalah latihan untuk mengalahkan setan itu sendiri. Ya, demikianlah Mbak Dina. Ini persiapan-persiapan dalam menyambut bulan Ramadan dan kemudian hikmah-hikmah apa yang kita dapat ambil daripada puasa Ramadan ini. Baik, teman-teman semua, ternyata luar biasa sekali hikmah dan yang dapat kita petik di bulan Ramadan sekali ini. Jadi semoga apa yang telah kita dengarkan kali ini dapat menambah pengetahuan serta memotivasi kita nantinya dapat menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wilson Gustiawan yang telah berkenan hadir di studio Intai Channel dan berkenan untuk berbagi ilmunya, menambahkan wawasan tentang apa itu bulan Ramadan dan bagaimana untuk mempersiapkan dan untuk supaya dapat mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Sama-sama. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Intai Channel. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.